Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li dinihil qawim wa bayyana lana ala siratihil mustaqim bil ayati wa dzikril hakim wa sunnati rasulihil amin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khatamun nabiyyin amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali menyatakan rasa syukur kita sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kekuatan kepada kita lahir maupun batin untuk menunaikan kewajiban kita kepadanya. Siang kita berpuasa, kemudian malam harinya kita dirikan malam-malam Ramadan. Ini dengan melaksanakan salat tarawih. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita berupaya untuk selalu mengucapkan salawat ini di setiap kesempatan. Salawat itu menggugurkan dosa. Salawat itu menambah pahala. Kalau dosa kita makin sedikit, pahala makin banyak, berarti pahala kumpul dari dosa. Ini sudah cukup syarat untuk masuk surga. Rasulullah katakan bahwasanya kalian pasti masuk surga kalau amal saleh kalian lebih banyak daripada dosa kalian. Walaupun berat amalan kebaikan kamu, cuma mengungguli lebih kurang sebatang rumput dari dosa yang kamu perbuat. Muslimin rahimakumullah. Jadi seperti disampaikan oleh pengurus tadi, malam ini malam ke-12. Alhamdulillah kita masih kuat untuk mendirikan malam Ramadan. Pada malam ini judul saya luruskan lagi yang berikan mungkin tadi salah ingat. Nama saya Ijul Abdi, Pak ya? Ijul Abdi SAG, sarjana agama. Ya. Muslimin rahimakumullah, judul ceramah Ramadan kita pada kesempatan ini yakni carilah perlindungan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang yang percaya kepada 6 rukun iman. Induk dari rukun iman itu adalah percaya kepada Allah. Nah, itu induknya kok. Itu tidak bahasa Minang pada. Campur-campur ada. Tiga. Bahasa Indonesia sebeko kaku banana. Kaum muslimin rahimakumullah, beriman kepada Allah, pada malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada kadar baik dan kadar buruk dari Allah. Rukun iman yang 6 itu satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh dipisah-pisah. Ibarat sayur satu ikat, tidak boleh dipisah. Kita tidak boleh mengatakan saya memang percaya kepada Allah, tetapi saya tidak yakin dengan hari kiamat ataupun hari akhir misalnya. Tidak boleh. Kalau kita cuma percaya kepada sebagian rukun iman dan tidak percaya kepada sebagian lainnya, itu berarti kita bukan termasuk orang beriman. Batal iman kita. Tegas-tegas, batal iman kita. Kaum muslimin rahimakumullah,
kita beriman kepada Allah. Allah telah mengatakan bahwasanya hari akhir itu pasti ada. Hari akhir itu pasti ada. Dan karena kita percayalah bahwasanya hari akhir itu ada, kehidupan sesudah mati itu ada, makanya kita memperbanyak amal soleh, ibadah kepada Allah, membantu orang, zikir, membaca Quran, dan amalan-amalan lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan judul tadi, bahwasanya sesudah kita mati nanti kita masih akan dihidupkan kembali. Kita memang lama di alam barzakh, alam penantian. Kemudian nanti dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh planet diadu. Terjadi gelombang besar, badai, kemudian hancur semuanya. Seluruh yang hidup akan mati. Muslimin rahimakumullah. Jadi ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di padang mahsyar. Di padang mahsyar dikumpulkan kembali mulai dari manusia pertama, bapak kita Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir. Banyak sekali. Kabarnya menurut ilmuwan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia lebih kurang 23 miliar. Itu kecil orang tuh. Pak acaranya menghitung tak jalan yang mana. Sekarang penduduk bumi ini lebih 8 miliar. Dan kata para ilmuwan itu, Allah masih akan menjadikan manusia sampai ratusan miliar. Nanti akan dibangkitkan di akhirat. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Betapa banyak manusia itu. Jadi waktu di sana kita tidak ada apa-apanya. Muslimin rahimakumullah. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita kelak. Tidak ada dong. Walaupun kita sholat sekarang, puasa, tetapi bagaimana nasib kita tidak tahu. Tetapi di dalam sebuah hadis yang agak panjang, Rasulullah SAW mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah ini sahabat Nabi, sahabat dekat Nabi yang penyayang kucing. Kalau dia pergi kemana-mana, ada kucing yang disapunya meong, maka Rasulullah memanggilnya ya Abahir, wahai bapak kucing, karena dia penyayang. Nabi memang penyayang kucing, tetapi Abu Hurairah ini terkenal sekali penyayang terhadap kucing. Dia meriwayatkan hadis ini, ribuan hadis dia riwayatkan dari Rasulullah SAW. Katanya, kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 macam orang nanti di akhirat, mereka dapat perlindungan dari Allah, di mana pada waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Muslimin rahimakumullah. Guru-guru kita mengatakan bahwasanya di akhirat itu bisa matahari itu didekatkan ke ubun-ubun. Ya mereka itu bu, didekatkan. Berapa dekatnya? Kata guru-guru kita sampai 1 jengkal. Sekarang berapa jauh matahari dari ubun-ubun kita? Lebih kurang 150 juta kilometer. Apa rasanya? Ini hari agak rancak karena agak cerah, panas terik. Memang Ramadan itu artinya panas membakar. Ramadan itu bulan Ramadan itu panas membakar. Memang sering kalau Ramadan itu panas, walaupun awal-awalnya kemarin hujan. 150 juta kilometer.
berdiri kita di jalan itu di aspal tanpa alas kaki. Kalau ibu-ibu, kalau dong. Sedangkan di dalam mobil pakai AC masih panas. Muslimin rahimahullah. Di akhirat nanti didekatkan ke ubun-ubun. Makanya ada orang yang selalu mengucur air peluhnya, keringat, mengucur terus. Makanya ada keringat itu sampai ke tumit kaki, ada sampai ke lutut. Ada orang yang sampai berenang di air keringatnya sendiri. Tetapi pada waktu itu ada 7 macam orang, aman. Kok bisa? Allah berbuat sekehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Tidak ada mengatur-ngatur Tuhan dong. Siapa yang 7 itu? Yang pertama imamun adil. Orang yang akan selamat di akhirat, pemimpin yang adil. Jadi kalau pemimpin harus adil. Apa arti adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebenarnya setiap awakku pemimpin. Setiap kita ini pemimpin, maka harus adil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu pemimpin dan tiap-tiap kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Pemimpin terhadap diri kita, yang pemimpin diri kita. Bagaimana caranya? Kalau bekerja misalnya, bekerja panek, lelah, istirahat. Apa istirahat yang paling bagus? Tidur. Menurut kesehatan istirahat paling bagus itu adalah tidur. Makanya kalau siang-siang tuh, boleh lalu misalnya menjelang zuhur sebentar. Dan karena puasa tidurnya sudah makan sahur, tidur sampai jam 10 atau 11. Jago samanta, mandi, kemudian bangun lagi, kemudian tidur lagi. Nah, itu kurang rancak. Samanta. Kaum muslimin rahimahumullah. Pemimpin terhadap anak-anak kita harus adil. RT, RW, apapun tingkatannya harus adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seseorang itu berbuat melanggar hukum, berikan dia tindakan, berikan dia sanksi. Kalau dia berprestasi tentu kita hargai. Muslimin rahimahumullah. Kemudian yang kedua, orang akan mendapatkan naungan Allah di akhirat itu wasabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, pemuda. Jadi mungkin generasi-generasi kita ini yang sudah ubanan ini, yang sudah berumur ini, insya Allah ini generasi selamat. Selamat. Orang-orang tua kita insya Allah generasi selamat. Tetapi kita jangan cuma berpikir keselamatan diri kita. Pikiran juga anak-anak awak. Pergi ke masjid, ajak ke masjid. Kita arahkan. Apalagi sekarang banyak sekali tantangan terhadap anak-anak kita, utamanya masalah narkoba. Narkoba sampai ke pedesaan. Kampung-kampung di Pasaman Barat, di ladang sawit itu orang pakai narkoba. Kalau dia sudah play, apa namanya itu, mabuk, maaf, mode dan ampe kaki itu pas di banda itu golek-goleknya, jungkir balik, dia tidak sadar lagi, hilang masa depannya, hancur masa depannya, dunia dan akhirat. Itu tugas kita. Jadi jangan merasa aman. Kita tidak akan aman kalau generasi kita nanti tidak termasuk orang beriman kepada Allah. Wasabun nasa'a fi ibadatillah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu ma'allakum fil masjid. Imamun adil wasabun nasa'a fi ibadatillah. Warajulun qalbuhu ma'allakum fil masjid. Orang yang hatinya selalu cenderung tergantung kepada masjid. Ini tiket kita, alhamdulillah. Nah, itu kan cukup ramai. Ini kita pertahankan sampai kapan? Bukan sampai habis Ramadan, sampai habis amok, sampai tutup mata. Jangan sampai seperti kebanyakan bulan Ramadan tertanggung sampai limpah sampai keluar. Kemudian sudah mulai setengah, sudah tinggal sepertama kedua. Seperti ke terakhir, sepertama selesai. Astagfirullah. Ini tiket kita nanti. Mungkin kita anggap masalah kehidupan pada masa itu masalah sepele. Kematian itu hal biasa, kehidupan sesudahnya yang luar biasa.
karena kita akan hidup selamanya di sana. Perlu bekal yang banyak kita perbuat amalan kita, utamanya kita rajin ke masjid. Orang yang datang ke masjid itu adalah orang beruntung, banyak untungnya. Pertama sehat badannya karena berjalan ke sini, ya. Kemudian sholat sunat, begitu kita sampai di sini kita sholat sunat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Kemudian apalagi sholat sunat rawatib, apalagi zikir, apalagi baca Quran. Kita menjadi tamu Allah di sini karena ini merupakan rumah Allah. Banyak untungnya. Sholat yang berjamaah kita lakukan itu 27 kali lipat ataupun derajat dibanding sholat sendirian. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang saling mengasihi, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Dalam Islam itu kita disuruh bersahabat itu memang asli, tidak buat-buat dong. Kalau kita bersahabat itu, bersaudara itu ada kerumitannya kita tolong. Kalau dia curhat, dia percaya sama kita, jangan bongkar rahasianya. Terkadang lah buka-bukaan kawan ko, lapai kawan ko dibukaan nyo, kironya mau itunya, dibukanya rahasia, tidak boleh. Kalau rahasia itu tetap rahasia. Kok Anda tentu tidak percaya sama kita. Muslimin rahimakumullah, saling menolong. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kelima adalah warajulun da'atsu imra'atun zatun mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan untuk berbuat serong. Serong itu lah jalan, tidak usah ditarangan mana Pak. Kok kini kok bisa terjadi Pak? Beberapa tahun yang lalu arah kasinan Pak, tidak usah bekerja negari ya. Padus itu mengajak-ajak laki-laki. Dek gagahnya laki-laki kok putih berasia mau di orang Cino kecantol nanti kajak-kajak. Tadi kalau terjadi di dalam Al-Quran siapa tuh? Yusuf dan Zulaikha kan hampir kedapatan sama kita, tetapi pandai Zulaikha berkilah main sinetron kilonya lah ada juga mau main sinetron kok dulu. Kecaknya dah ikolah apa Yusuf kuan kok sedang tidak ada udah ini kanda artinya padahal dia yang berbuat serong dan itu akan terjadi berulangan sejarah. Kemudian yang ke-6 adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa hatta la taqlama simaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang rajin bersedekah di mana apa yang telah diberikan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Rajin membantu orang. Karena terkadang Allah menitipkan rezeki seseorang itu kepada kita untuk diberikan kepada bukan kita punya, apalagi zakat. Zakat itu Allah titipkan kepada kita supaya kita berkelapangan hidup kita. Zakat itu berarti kita lebih dari biasanya, tidak berlebih. Kemudian dititipkan untuk orang lain supaya kita dapat pahala lagi di akhirat, nanti akan kita ambil manfaatnya. Tetapi terkadang kita tidak tahu, banyak orang tidak bayar zakat. Banyak mobil ada, rumah 2-3, ditanya zakatnya, yonda, tidak pernah takkan ada, tidak pernah. Teringat sama ini. Muslimin rahimahumullah. Kemudian terakhir orang yang selamat dia pada mahsyar itu adalah warajulun zakarallahu khalian fafadat aina. Orang yang Allah di keheningan malam sehingga mengucur air matanya. Sadari kembali kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Masing-masing orang itu hampir ada masa lalunya yang kelam. Waktu muda ada namanya nampok. Saya dulu waktu di kampung pergi dari kecil saya sudah diajar orang tua ke masjid, ke surau. Ada suraunya, ada jamaahnya. Saya dibawa ke sana sehingga terkadang sendirian pergi ke masjid. Di bawah pohon kopi main nampok orang kok bulan puasa. Astagfirullah. Bulan puasa main nampok. Minum dari sini. Kok ada dan mereka kok taubatlah kepada Allah. Sebenar-benar taubat. Jangan diulang lagi menyasar kepada Allah, meniti andai mato, menyasar kepada Allah dan tidak akan ulangi. Kemudian
isi dengan kebaikan-kebaikan. Ada yang berzina, aduh, dek mudah apa kok menggalih kayu dari Mentawai misalnya, galih rotan, galih halai, mudah, itu mudah. Indah, tidak berseri pitik ada mudah sih di sadanya. Itu kepada Allah. Sampai menangis, mata yang pernah menangis karena Allah diharapkan api neraka untuk menyentuhnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Muslimin rahimakumullah, hadis ku agak panjang, makanya waktu agak panjang itu jadinya. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi marilah kita berupaya dalam hidup kita supaya kita selamat di akhirat. Di dunia hidup kita sebentar. Baranya 85 tahun itu lah kareh apa? 85 tahun itu, sering kita lihat di grup WA, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah orang tua dari Pak Rido yang bernama Abdul Tholib atau Abdul Rauf, umur 85 tahun. Sering 85 tahun di akhirat tidak pakai tahun lain, belum tahun kok kalender adalah tukang buat lain. Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, amalan kita ini tidak cukup memadai untuk belanja di akhirat. Tidak memadai loh. Masa 85 tahun bakure beramal, tidak lo serius amalnya itu masuk surga. Surga itu Firdaus itu paling tinggi, terbuat dari emas merah. Jannatul Ad terbuat dari intan. Barabana wakaf awak, barabana infak awak, barabana amal awak, fasilitas itu kadiaki. Terkadang umur 85 tahun itu cuma 20 tahun beramal, tetapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah dimasukkan dua, dilipat gandakan pahala dia biar dosanya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan yudkhilu may yasha'u fi rahmati waz-zalimina lahum azaban alima. Allah memasukkan siapa yang dikehendaki kepada rahmatnya dan diazab, dan orang-orang zalim itu akan diberikan balasan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kasih sayang Allah, kalau tidak ada cukup balasan di akhirat. Miliaran tahun tidak ada video lain, tidak akan dibuat ke dunia apa lain. Tidak cukup ke depan. Siang malam mana 80 tahun, 70 tahun tidak cukup balasan di akhirat. Pasti tidak cukup. Tetapi karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, dilipat gandakan pahala ini. Satu kali berbuat dosa, satu apanya. Nanti kalau Tuhan habis dosa itu, kan penyayang Allah kan. Muslimin rahimakumullah, jadi inilah ceramah kita. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita, karena orang mukmin itu pikirannya akhirat. Nabi diutus untuk supaya kita selamat di akhirat, dibimbingnya kita supaya selamat di akhirat. Nabi kok diutus bukan untuk supaya kita kaya, kan salah-salah. Nah itu karena Nabi doh, tapi supaya kita hidup bahagia di akhirat kelak. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat perlindungan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.